Merdeka belajar wujud yang nyata. Raih mimpimu juga cita-cita. Generasi emas Indonesia. Kami calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Riau dari 2 kabupaten kota. Yang pertama adalah Kabupaten Kepulauan Meranti dan kedua Kabupaten Kampar. Dalam hal ini akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat atau saver, yang kedua adalah coach, yang ketiga adalah coachee. Baik, bersama ini saya Supriyadi dari SD Negeri 3 Selat Panjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan sebagai coach adalah Bapak Bincar TP Bolon dari UPT SD Negeri 028 Danau Lancang, Kabupaten Kampar. Yang ketiga adalah coachee, sebagai coachee adalah Bapak Saya Hafid Anas dari SD Negeri 2 Sonde, Kabupaten Kepulauan Meranti. Baik, kita lanjutkan coachee pada kali ini. Mari kita simak dan selamat menyaksikan. Selamat malam, Pak Bincar. Selamat malam, Pak. Gimana, Pak, kabarnya? Sehat, saya sehat, Pak. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya sehat juga, Pak. Nah, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, kita akan melakukan berbagai pertanyaan sama Bapak, mendiskusikan rubrik penilaian kita hari ini ya, Pak ya? Ya, Pak. Baik, Pak. Pada coaching kita kali ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan tirta apa belum nantinya. Kemudian bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot pada coachee dan juga bagaimana coachee nanti merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach. Dan jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya adalah kemitraan, proses kreatif, dan maksimal potensi. Baik, sebelum kita lanjutkan coaching, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama adalah kompetisi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu kehadiran penuh dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Pak. Selanjutnya ada pertanyaan kedua. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan secara spesifik pada coaching kali ini yang ingin diobservasi, Pak? Saya berkeinginan Bapak mengobservasi saya dalam kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, Pak. Baik, Pak. Pertanyaan yang ketiga, indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Saya berkeinginan supaya nantinya coachee mendapatkan solusi atas masalah yang dihadapinya. Terima kasih, Pak. Mudah-mudahan coaching nantinya akan berjalan sesuai dengan rencana. Dan demikian dulu ya, Pak ya, praobservasi kali ini. Silakan Bapak melakukan coaching terhadap coachee. Terima kasih kami ucapkan dan dilanjutkan kepada Bapak. Selamat malam, Pak Bincar. Bisa mengganggu waktunya sebentar, Pak? Bisa, selamat malam juga. Sangat bisa, Pak. Jadi gini, Pak, saya ingin ngobrol-ngobrol sebentar nih, Pak, tentang murid-murid saya. Iya, Pak Anas, apa yang mau kita obrolkan malam ini, Pak? Saya ingin membahas tentang kondisi anak-anak saya di sekolah. Saya ini kan ngajar di kelas 4, Pak, dengan kurikulum Merdeka. Saya amati belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Beberapa siswa juga malas dalam mengumpulkan tugas, Pak. Saya ingin tahu bagaimana cara Bapak menanggapi kondisi anak-anak saya di sekolah. Saya ini kan ngajar di kelas 4, Pak, dengan kurikulum Merdeka. Saya amati belakangan ini mengalami penurunan motivasi dalam belajar, sehingga berdampak pada hasil belajarnya yang menurun. Beberapa siswa juga malas dalam mengumpulkan tugas, Pak.
Oh, begitu Pak Anas ya. Anak-anak mengalami penurunan motivasi dalam belajar sehingga berdampak pada hasil belajar semakin menurun ya Pak. Iya, Pak. Kira-kira apa yang ingin Pak Anas dapatkan di akhir obrolan kita nanti? Saya ingin menemukan hal-hal yang dapat memotivasi siswa saya agar bisa lebih giat lagi belajarnya, Pak. Dari level 1 sampai 10, menurut Pak Anas sendiri, Pak Anas ada di level keberapa saat ini untuk memotivasi murid dalam pembelajaran? Saya merasa saat ini saya ini lagi di level 6, Pak. Pak Anas ingin meningkatkan ke level berapa? Sebenarnya saya tidak ingin muluk-muluk, Pak Bincar. Ada di level 8 saat ini aja sudah cukup menurut saya, Pak. Oh, begitu ya. Apa rencana Pak Anas untuk bisa sampai ke level 8 itu? Saya akan manajemen kelas terlebih dahulu, Pak. Misalnya kita membuat ice breaking yang berkaitan dengan tema yang akan kita pelajari pada hari tersebut, atau melakukan tanya jawab sekitar kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan tema yang akan pelajari. Bisa juga menggunakan video pembelajaran supaya bisa meningkatkan keingintahuan murid dalam pembelajaran selanjutnya, diawali dengan pembelajaran yang menyenangkan terlebih dahulu, Pak. Dari beberapa rencana yang Pak Anas sampaikan, mana menurut Pak di dalam waktu dekat ini yang mendesak untuk Bapak lakukan? Kira-kira yang akan segera saya lakukan dalam pembelajaran adalah mencoba menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking yang sesuai tema, Pak. Oh, begitu Pak ya. Jadi menurut Pak Anas yang harus segera dilaksanakan adalah menggunakan video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking gitu ya Pak? Iya, Pak. Kapan itu bisa dilaksanakan Pak? Saya akan melaksanakan rencana tersebut pada hari Senin besok, Pak. Saya akan mempersiapkan segala sesuatunya dirancang sedemikian rupa supaya bisa mencapai tujuan, Pak. Baik, untuk memudahkan pekerjaan Pak Anas, siapa yang bisa membantu Pak Anas dalam melaksanakan rencana aksi, memotivasi murid dalam belajar yang lebih baik lagi Pak? Mungkin saya bisa meminta bantuan dari Ibu Ira, Pak, karena beliau hebat dalam bidang IT. Saya akan belajar dengan Bu Ira cara membuat video pembelajaran yang menarik, Pak. Bagaimana kita bisa tahu rencana yang Pak Anas buat dapat terlaksana atau tidak? Minggu depan saya akan ngobrol lagi, Pak. Sambil minum kopi, saya akan menceritakan hasil rencana yang sudah akan saya laksanakan. Oh, gitu ya Pak ya. Dari obrolan kita yang menarik ini, menurut Pak Anas, apa yang sudah Pak Anas dapatkan? Saya dapat menemukan cara meningkatkan motivasi belajar, Pak, dengan mencoba 3 cara tadi itu, Pak. Selain itu, menambah wawasan saya juga dalam menghadapi permasalahan dengan murid yang motivasi belajarnya menurun, Pak. Kemudian bagaimana komitmen Pak Anas terhadap rencana ini? Saya berkomitmen untuk selalu mencoba menerapkan pembelajaran yang menarik dengan menggunakan banyak sumber belajar seperti video pembelajaran yang menarik dalam proses belajar dan melakukan ice breaking agar meningkatkan motivasi belajar siswa, Pak. Wah, keren ya. Luar biasa Pak Anas. Semoga rencana aksinya bisa berjalan dengan baik. Saya tunggu hasil rencana Pak Anas setelah melaksanakan cara-cara memotivasi murid-murid Bapak. Semoga bermanfaat ya Pak. Dan hasil diskusi kita ini dapat bermanfaat. Terima kasih Pak Bincar atas waktunya malam ini. Semoga yang kita harapkan semua bisa terlaksana dengan baik, Pak. Makasih Pak ya atas waktunya. Selamat malam, Pak. Selamat malam sama-sama Pak Anas. Terima kasih kepada Pak Bincar yang telah melakukan coaching pada kali ini. Selanjutnya
Saya sebagai observer atau sebagai pengamat, kita akan melaksanakan refleksi terhadap coaching pada kali ini. Sebelum kita diskusikan kembali, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bapak Bincar, karena sebagai coachnya. Ya, Pak. Pertanyaan yang akan saya ajukan adalah pertanyaan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diharapkan. Pertanyaan yang saya ajukan adalah pertanyaan yang berbobot sehingga coach saya ini mendapatkan solusi atas coaching kami pada saat ini, Pak. Jadi coach ini dapat mendapatkan hasil yang maksimal karena menurut saya mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, karena dilihat dari catatan hasil observasi sudah bagus, hanya butuh jam terbang yang lebih banyak untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada di dalam coaching. Dan menurut saya sebagai observer juga, Pak Bincar, bahwa di saat coaching tadi Pak Bincar dan Pak Anas sudah baik dan proses alur titarnya kelihatan di sana, dan Pak Bincar sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Anas bisa menemukan solusi dari permasalahan ini. Baik, kegiatan kita pada kali ini, saya akan mengajukan pertanyaan lagi. Yang selanjutnya adalah kepada Pak Bincar, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan, Pak? Saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif untuk di hari kemudian, Pak. Karena saya ingin lebih dalam memperdalam tentang kompetensi mendengarkan aktif, Pak. Baik, terima kasih Pak Bincar. Saya kira cukup pembicaraan kita pada kali ini. Kita jumpa di akhir kemudian, dan saya akhiri. Selamat malam, salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam, Pak. Oke, selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Kali ini kita coaching yang kedua. Kali ini sebagai observasi saya sendiri, Pak Bincar Tepebolon, dan coachnya adalah Pak Hafiz Anas dan coachnya adalah Pak Supriyadi. Jadi di sini bagaimana kabarnya Pak Anas? Baik, Pak. Kali ini saya akan mensupervisi Bapak ya. Iya. Jadi sebelum saya mensupervisi Bapak, saya tentunya menyampaikan beberapa hal, yaitu tentang mendiskusikan rubrik penilaian coaching, apakah sesuai dengan tirta apa belum. Lalu bagaimana Bapak nanti memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coach, dan jangan lupa disesuaikan dengan coaching, diantaranya kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Saya sebagai pengamat atau observer, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Kira-kira Pak Anas bersedia? Bersedia, Pak. Yang pertama, Pak, saya mau menanyakan kompetensi apa yang Bapak kembangkan pada saat coaching ini? Yang ingin saya kembangkan kompetensinya yaitu presence atau kehadiran penuh. Selanjutnya bagaimana mendengarkan secara aktif ketika proses coaching berlangsung,
dan yang selanjutnya memberikan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira itu kompetensi yang ingin saya kembangkan Pak dalam coaching kali ini. Yang kedua Pak, bagian kompetensi mana yang spesifik yang mau saya observasi nantinya Pak? Yang spesifik yang ingin diobservasi kira-kira itu adalah mendengarkan secara aktif dan memberikan pertanyaan berbobot Pak. Yang ketiga Pak, indikator ketercapaian yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching kita pada saat ini Pak. Indikator yang ingin saya capai yaitu saya dapat menggali potensi coaching dengan indikatornya misalnya bisa mengemukakan ide kreatif, bisa melaksanakan rencana aksinya serta bisa mengatasi permasalahannya ketika melaksanakan rencana tersebut serta coach dapat mempertanggungjawabkan aksinya nantinya Pak. Oke lah Pak. Di sini saya siap mulai dari awal sampai akhir nanti saya siap mendengarkan perbincangan antara Bapak dengan coach. Jadi sekarang saya serahkan kepada Bapak. Oke Pak, terima kasih Pak Mincar. Ya Pak. Assalamualaikum Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Anas. Gimana kabarnya Pak Supri? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah sehat Pak. Pak Sehat, Anas. ya? Pak Anas gimana kabarnya? Oh baik benar Pak. Jadi alhamdulillah. Jadi katanya Pak Supri ingin nyampaikan sesuatu nih. Apa kira-kira yang bisa dibicarakan nih kira-kira kali ini? Betul Pak. Ada yang akan saya sampaikan sesuatu pada Pak Anas. Oke Pak Supri. Tetapi kita tidak banyak waktu Pak ya. Mungkin kita cukuplah kurang lebih 10 menit untuk ngobrol-ngobrol ya Pak ya. Jadi apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Itulah Pak, Pak Anas. Boleh kita sharing sedikit Pak ya? Iya. Begini Pak Anas, ceritanya hari ini kan saya sudah mulai keteteran nih dalam membagi waktu antara tugas pokok mengajar di sekolah, tugas tambahan sebagai pembina kegiatan ekstrakurikuler, pengurus organisasi keprofesian lagi, terus organisasi kepramukaan, mengaktifkan komunitas belajar minimal pertemuan 2 kali dalam 1 minggu. Terus kemudian tugas program sekolah penggerak, apalagi di SD Negeri 3 Selapayang Timur itu adalah sekarang menjadi sekolah penggerak di angkatan ketiga dan salah satunya sekolah penggerak di Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Kalimantan Meranti. Terus ada lagi tugas di rumah dan tugas sebagai kepala keluarga, serta tugas sebagai guru penggerak juga. Jadi ya sudah mulai keteteran lah Pak Anas. Jadi gitu Pak. Jadi hari ini Bapak mau coaching tentang itu ya? Ya begitulah Pak. Boleh Pak, kalau gitu apa kira-kira tujuan atau harapan dari kegiatan coaching kita kali ini Pak? Tujuan saya Pak, saya sangat berharap ketika sudah melakukan coaching kali ini, saya bisa membagikan waktu dengan semua kegiatan yang sedang saya jalankan sekarang ini Pak. Sehingga dengan aktivitas tersebut bisa membuat saya nyaman serta orang-orang yang ada di sekitar saya juga nyaman Pak. Jadi intinya dari semua aktivitas yang Bapak lakukan dan bisa membuat orang-orang di sekitar Bapak nyaman juga ya. Seperti itu kan maksud Bapak? Ya Pak. Intinya semua aktivitas itu bisa berjalan dengan lancar, terus membuat saya dan orang-orang terdekat juga nyaman Pak. Oke. Menurut Pak Supriyadi sendiri ini ya, kondisi yang nyaman yang Bapak harapkan tuh seperti apa sih Pak? Menurut saya Pak, otomatis semua orang yang ada di sekitar saya mensupport, terus memahami semua aktivitas yang sedang saya lakukan, baik kepala sekolah, teman-teman dekat saya, rekan sejawat, apalagi support yang saya sangat butuhkan dari keluarga, dari anak-anak dan istri saya. Terus itu semua akan menjadi nyaman
jika menurut saya, Pak. Jadi Bapak akan merasa nyaman jika ada support dari orang-orang yang ada di sekitar Bapak. Iya, Pak. Begitulah kira-kira, Pak. Support seperti apa yang kira-kira Bapak butuhkan? Support yang saya butuhkan adalah tadi kan saya maunya nyaman untuk diri saya sendiri, Pak. Terus serta dapat memberikan kenyamanan untuk orang-orang yang ada di sekitar saya. Berarti support yang saya inginkan adalah ya misalkan dari kepala sekolah. Maksudnya kepala sekolah memberikan tugas selain memberikan tugas tidak bersamaan deadline dengan tugas-tugas saya di guru penggerak. Selanjutnya Pak, teman-teman tidak merasa segan untuk mendekati saya. Misalnya tidak segan dalam arti mereka bisa melihat semua kegiatan yang saya lakukan. Terutama untuk istri dan anak saya, menginginkan mereka merasa tidak terabaikan oleh semua tugas-tugas yang saya lakukan, Pak. Jadi gitu. Tadi Bapak bilang nih, kepala sekolah memberikan tugas yang deadline-nya itu sama ya dengan tugas-tugas Bapak di guru penggerak. Begitu ya? Iya, Pak. Kemarin kepala sekolah saya menghadap beliau, Pak. Dan berharap agar beliau bisa lebih bijak untuk memundurkan deadline tugas yang diberikan. Kalau dengan teman-teman saya berbicara langsung dia, Pak. Saya berusaha mereka tetap seperti dulu, tidak ada rasa segan. Terus sementara untuk keluarga dan anak saya berusahalah untuk memenuhi mereka seperti biasa. Jika saya meminta saya berkumpul bersama, saya mengajak jalan-jalan. Terus jadi intinya saya berusahalah untuk memenuhi semuanya, Pak. Misalkan Bapak berharap dengan kepadatan aktivitas Bapak sekarang ini, teman-teman tidak merasa segan untuk mendekati, apakah saat Bapak mengikuti CGP teman-teman itu ada yang jauh atau gimana gitu? Sebetulnya tidak juga ya, Mbak. Ada sebagian rekan sejawat dan sebagainya. Jika ada kegiatan, kadang teman ingin berkoordinasi, menanyakan atau tanya jawab lah terkait tentang perkembangan. Tapi kan informasinya bahwa Pak Supri setiap hari nampaknya ada kegiatan GMAT, Rukol dan sebagainya dan tugas-tugas dan lain sebagainya, Pak. Oh, begitu ya. Tadi Bapak juga mengatakan istri dan anak Bapak tidak terabaikan. Maksud terabaikan seperti apa yang Bapak harapkan? Maksudnya dengan banyak aktivitas saya kan saya masih bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab saya sebagai seorang suami, Pak, dan ayah bagi anak-anak saya. Seperti biasalah. Sebelum saya melakukan aktivitas ini kan saya tetap bisa menjalankan semuanya. Seperti biasalah walaupun kemarin tidak ada tugas sebanyak ini, saya tetap bisa menjalankan seperti biasa gitu, Pak. Gitu. Selama ini ketika Bapak menghadapi kondisi seperti tadi yang Bapak ceritakan, kalau Bapak berada di posisi tersebut, apa yang bisa Bapak lakukan? Kemarin itu Pak, untuk kepala sekolah saya menghadap, Pak, bahwa saya memintalah berharap agar beliau bisa lebih bijak untuk memberikan tugas yang diberikan pada saya untuk memundurkan waktunya, deadline-nya untuk yang akan dikumpulkan. Terus dengan rekan-rekan teman bisa bicara secara langsung. Saya berusaha, jadi intinya saya berusahalah untuk memenuhi semuanya, Pak. Ada nggak hal lain yang selain yang Bapak katakan tadi yang bisa Bapak lakukan? Atau gini,
permasalahan yang Bapak hadapi manajemen waktu tidak? Apa yang saya lakukan itu sebenarnya saya harus pandai-pandai memilih tugas mana yang harus saya selesaikan terlebih dahulu, Pak. Kemudian kebiasaan kita nih kan deadline baru mengerjakan tugas, kan gitu, Pak. Jadi kalau ada waktu senggang saya akan mengerjakan tugas sehingga nantinya tidak keteteran lagi. Baik untuk semua pekerjaan saya, mungkin itu alternatif lainnya. Jadi maksud Bapak, tadi Bapak harus pandai ngatur waktu ya? Gitu ya, Pak? Iya, Pak. Intinya saya harus pandai mengatur waktu. Lalu apa rencana ke depannya agar tujuan Bapak bisa tercapai dalam mengatur waktu atau memprioritaskan kegiatan Bapak? Gini, Pak, saya harus membuat jadwal atau catatan penting dan akan saya tempelkan catatan tersebut atau jadwal tersebut sebagai pengingat bagi saya diri sendiri. Mana deadline yang harus saya kerjakan terlebih dahulu, terus membuat daftar list yang tugas mana yang harus saya selesaikan dalam waktu dekat. Jadi manajemen waktu seperti itu yang dapat saya lakukan, Pak. Oke, kira-kira kapan Pak Bapak akan memulainya? Menempel jadwal dan membuat daftar list tersebut? Ya, insya Allah, Pak, mulai hari inilah, Pak. Saya coba, Pak. Sebenarnya jadwal sudah saya tempelkan, Pak. Tetapi ya mudah-mudahan ini bermanfaat bagi diri saya, Pak. Mau nempel di mana nih, Pak? Paling kalau di rumah ya dekat meja kerja. Begitu juga di sekolah ya dekat meja kerja. Itulah, Pak. Kira-kira ada nggak Bapak bisa mintain tolong nih? Maksudnya kadang-kadang kita tetap ada lupanya juga gitu. Ada nggak nih orang yang bisa mengingatkan Bapak saat lupa gitu? Paling orang-orang terdekat, Pak. Ya misalkan yang satu ruang lah, Pak ya. Dengan Tinggi mungkin bisalah saya minta tolong untuk mengingatkan saya dengan semua jadwal saya, Pak. Insya Allah dia bisa, Pak. Baik, Pak. Seperti Pak Supriyadi nih, untuk mengatur masalah keteteran yang Bapak ceritakan di awal, Bapak bisa memanajemen waktu. Untuk memanajemen waktu, Pak bisa memulai dengan membuat jadwal, membuat daftar list mana yang akan diprioritaskan dalam waktu dekat, dan meminta tolong kepada Pak siapa namanya? Pak Enggi. Pak Enggi sebagai orang yang paling dekat dengan Bapak yang ada dalam satu ruangan. Iya, Pak Anas, benar sekali, Pak. Terima kasih, Pak, atas waktunya, Pak, untuk coaching kali ini. Ya, sama-sama Pak Supri. Semoga masalahnya bisa diselesaikan dengan baik ya Pak Supri. Oke, Pak. Siap, Pak. Oke. Tadi dari coaching yang saya amati, saya sebagai observer tadi, kalau saya perhatikan dari awal sampai akhir, nampak ada kemitraan, prosesnya pun kreatif. Nah, tip atau refleksi yang ingin saya sampaikan kepada Pak Anas, ada satu pertanyaan ini, Pak. Iya. Pertanyaan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat coaching terkait indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Pertanyaan refleksi nih Pak ya? Iya, Pak. Jadi tentang presence, kehadiran penuh, dan bagaimana pertanyaan yang berbobot Pak, memberikan pertanyaan yang berbobot Pak, dan mendengarkan secara aktif Pak. Oke, sangat bagus ya Pak. Dari catatan saya Pak, tadi saya amati dan saya perhatikan atas Bapak sebagai coach dan Pak Supriyadi sebagai coachee. Ini catatan saya sudah terlihat
Yang pertama dalam catatan saya, kompetensi inti coachingnya sudah terlihat. Itu tadi muncul pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sehingga coachingnya dapat menemukan solusi. Yang kedua, dalam pengamatan saya, rubrik penilaiannya sudah sesuai dengan alur tirta. Jadi sangat menginspirasi. Jadi yang ingin saya tanyakan ini Pak, untuk berikutnya, kira-kira kompetensi apa yang ingin Bapak kembangkan di kemudian hari dalam mengembangkan profesi Bapak sebagai guru ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu bisa mengidentifikasi sebuah permasalahan dari seseorang dan membuat pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang bisa menggiring koci untuk dapat menemukan sendiri solusi dari masalah yang sedang dihadapi, Pak. Oh, sangat luar biasa ya Pak. Iya. Semoga apapun harapan Bapak kemudian harinya dapat tercapai. Demikianlah proses coaching kita yang kedua berakhir dan saya akhiri. Selamat malam dan salam bahagia untuk kita semua. Selamat malam. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam semuanya. Salam bahagia. Kami dari calon guru penggerak Angkatan 9 Provinsi Riau akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari pengamat, coach, dan coachee. Bersama saya Hafid Anas dari SD Negeri 2 Selat Panjang Timur dan coach Subradi dari SD Negeri 3 Selat Panjang Timur, Kabupaten Kepulauan Meranti. Serta coachee kita pada malam ini. Bersama saya Bincar Tepe Bolon dari UPT SD Negeri 028 Danau Lancang, Kabupaten Kampar. Mari kita simak dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Supri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita melakukan coaching pada malam ini, sebagai awal kita akan melakukan tanya jawab nih bersama Bapak untuk mendistribusikan rubrik penilaian kita pada malam ini. Yang coaching kita hari ini, coach dan coachee akan saya amati sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan terta apa belum? Kemudian bagaimana memberikan pertanyaan yang berbobot pada coachee dari coachee-nya. Dan jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Oke, sudah siap Pak Supri? Siap, Ini pertanyaan pertama saya kepada Pak Supri selaku coach. Kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini pada coachee itu sendiri? Baik Pak, kompetensi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini yang pertama adalah present atau hadir sepenuhnya. Terus yang kedua mendengarkan secara aktif. Dan ketiga adalah memberikan pertanyaan yang berbobot dan cara mengajukan pertanyaan yang bermakna. Iya, kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan secara spesifik saya ini adalah meningkatkan dalam mendengarkan aktif
dan merumuskan pertanyaan yang efektif yang akan sangat berguna dalam proses coaching nantinya. Dengan meningkatkan keterampilan ini, saya yakin bisa lebih baik membimbing dalam coaching kali ini dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Iya, Pak Supri, bagus sekali kompetensi yang ingin Bapak kembangkan secara spesifik tersebut. Indikator yang bagaimana yang ingin dicapai oleh Bapak dalam proses coaching kali ini, Pak? Indikator yang saya inginkan, yang ingin dicapai adalah yang itu nanti coach akan mendapatkan sebuah solusi dan berharap dapat mengembangkan sesuai dengan percakapan dan yang ingin disampaikan nantinya, Pak. Oke, terima kasih Pak Supri. Ini demikian dulu kita, Pak ya. Pra-observasi kita kali ini dengan saya sebagai observer. Silahkan Bapak melakukan coaching terhadap coach Bapak. Terima kasih. Terima kasih Pak Apit Anas. Selamat malam Pak Binjar. Selamat malam Pak Supriyadi. Gimana Pak kabarnya Pak? Apakah sehat pada malam hari ini? Sehat Pak, sangat sehat. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan sehatnya Bapak mendapatkan pikiran yang segar. Saya dengar kemarin Bapak akan coaching pada hari ini. Iya Pak. Jadi kita akan melakukan sesi coaching pada hari ini adalah menggunakan model kita. Yang pertama-tama mari kita mulai dengan menetapkan tujuan dari coaching kita hari ini Pak ya. Jadi apa yang ingin Bapak capai dari sesi coaching hari ini Pak? Yang ingin saya capai Pak, saya ingin meningkatkan budaya positif di kelas Pak. Baik Pak, kalau gitu berarti kan Bapak akan menerapkan budaya positif di kelas. Tujuan sangat jelas Pak. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal yang nyata terkait dengan pengelolaan budaya positif di kelas Bapak mengajar. Jadi gini Pak, apa saja hambatan atau kendala yang Bapak hadapi dalam pengelolaan budaya positif di kelas Bapak, tempat Bapak mengajar Pak? Kalau menurut saya Pak, hambatannya seperti ini Pak. Nanti ketika saya melaksanakan penerapan budaya positif di kelas, ternyata rekan sejawat saya tidak menerapkan juga di kelasnya. Jadi hambatan ini membuat saya menjadi bingung Pak, karena untuk apa nanti saya menerapkan budaya positif di kelas saya, sementara di kelas rekan sejawat saya tidak menerapkannya. Jadi itu kira-kira menurut saya menjadi hambatan besar bagi saya Pak. Baik Pak, baik. Jadi hambatan dan kendala sudah Bapak temukan, sudah jelas. Setelah itu mari kita mengidentifikasi hambatan tersebut ya Pak ya. Mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bapak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut. Jadi apa rencana aksi konkret yang dapat Bapak lakukan untuk meningkatkan pengelolaan budaya positif di kelas Bapak, tempat Bapak mengajar Pak? Rencana saya kan gini Pak, saya ingin membuat satu kesepakatan kepada anak didik saya. Jadi ketika dia awal pembelajaran pun saya akan membiasakan membuat satu kesepakatan sehingga anak-anak itu nanti budaya positifnya bertumbuh pada saat mulai pembelajaran sampai dengan akhir pembelajaran. Tetap dia mengingatkan dan menerapkan budaya positif di kelas. Seperti itu Pak yang penerapan saya Pak, yang ingin saya buat aksinya Pak. Bagus sekali Pak, rencana aksi Bapak yang Bapak akan lakukan, yang akan Bapak buat sangat jelas. Dan sekarang bagaimana Bapak akan menjaga komitmen terhadap rencana aksi ini Pak? Apa yang dapat membantu Bapak dalam menjaga komitmen tersebut Pak? Yang menjadi komitmen saya Pak, saya ingin anak-anak itu mendapatkan satu motivasi bagi dirinya bahwa budaya positif itu sangat penting. Jadi sehingga anak-anak
tidak lagi harus diingatkan. Jadi budaya positif itu sudah melekat dalam dirinya. Itu komitmen yang sangat besar bagi saya, supaya anak-anak nantinya mendapatkan budaya positif yang perlu diterapkan di kelas. Gitu, Pak. Baik, Pak. Baik. Yang terakhir, bagaimana Bapak akan bertanggung jawab terhadap rencana aksi ini, Pak? Siapa yang dapat membantu Bapak dalam menindaklanjuti rencana ini, Pak? Kalau menurut saya, Pak, yang kira-kira yang bisa saya ajak adalah kepala sekolah, rekan sejawat, untuk berkolaborasi meningkatkan budaya positif di kelas. Jadi, cara saya untuk bertanggung jawab yang pertama, saya selalu nantinya mengingatkan anak-anak, baik dia di awal pembelajaran sampai pun di akhir. Dan juga saya akan menjadikan sebuah contoh dari diri saya, karena saya tahu bahwa seorang guru itu harus mampu menjadi seorang sebagai among, sebagai contoh yang harus ditiru anak-anak. Jadi itu tanggung jawab saya yang perlu saya terapkan nantinya, Pak. Oke, Pak. Alhamdulillah ya, Pak ya, Bincar. Sekarang sudah gambaran nih ya untuk bagaimana menciptakan budaya positif di kelas, yakni kesepakatan kelas yang Bapak inginkan yang sudah disepakati di kelas bersama dengan murid-murid Bapak. Jadi saya tunggu nantinya ya, Pak ya, kabarnya Pak Bincar setelah melakukan mentoring. Saya sudah nggak sabar nih mendengarkan cerita-cerita lagi dari Pak Bincar. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini, Pak ya, Pak Bincar. Ya, Pak. Semoga rencana Pak Bincar untuk mentoring dan berkolaborasi dengan teman sejawat berjalan dengan baik. Terima kasih kepada Pak Bincar. Oke, terima kasih. Bagus sekali tadi proses coachingnya antara Pak Supri dengan Pak Bincar Bolon dari Kabupaten Kampar sebagai coach. Untuk refleksi atas hasil amatan saya sebagai observer, saya ingin menyampaikan beberapa gambaran nih Pak ya, tentang hasil observasi saya kepada Bapak Supri sebagai coach pada kali ini. Pak Supri. Ya, Pak. Pertanyaan apa saja yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang Bapak harapkan sebagai coach? Pertanyaan yang saya sampaikan tadi terkait dengan indikator ketercapaian yang diharapkan sesuai dengan menggunakan model kita kita menggali informasi kepada coach dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach mendapatkan solusi-solusi yang sudah disiapkan dalam aksi nyatanya nantinya. Bagus. Dari hasil catatan observasi saya tadi bahwa coachingnya berjalan dengan lancar, bagus dan lancar, sudah bagus ya. Hanya butuh jam terbang yang lebih banyak lagi untuk meningkatkan skill dalam menggali potensi yang ada pada dalam diri coach. Menurut saya sebagai observer yang Pak Supri lakukan pada saat coaching tadi sudah baik dan proses alur tirtanya sudah kelihatan dan Pak Bincar sudah dan Pak Supri sendiri sudah menggali dengan pertanyaan yang berbobot sehingga Pak Bincar bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang Pak Bincar hadapi tentunya. Dan yang terakhir Pak Supri sebagai coach ini ya, kompetensi apa lagi yang ingin
Bapak kembangkan pada coaching selanjutnya? Potensi yang saya kembangkan adalah yang pertama adalah kita untuk menggali informasi dan mengidentifikasi suatu permasalahan adalah dengan menanyakan suatu pertanyaan yang sangat berbobot, dan di sana kita memberikan suatu umpan balik terhadap potensi yang akan di coaching nantinya. Itu aja, Pak. Baik Pak Supri, saya rasa kita padai sampai di sini dulu. Proses coaching pada hari ini, saya sebagai observer ingin menutup proses coaching pada hari ini dengan kita sebagai guru pasti berusaha memberikan yang terbaik kepada anak didik kita, dan itu tergantung pada apa yang kita lakukan pada proses coaching yang ingin kita harapkan keberlanjutannya dengan baik tentunya. Saya akhiri perjumpaan kita pada malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam kembali, Pak.